Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jam sebentar, ya. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sebentar, Salam. Pak. Oke, ini tampil udah, Ya, Pak, ya. tampil, Pak. Oke, ini kita belajar hari ini pertemuan ke-10. Kemudian ada yang masuk ini ya. Saya tadi mau apa? Mau apa? Mau Google Class, cuman ada yang mau saya sampaikan adalah saya zoom aja lah saya pikir, ya. Ini kita lanjut ya di pertemuan ke-10 ini kaitannya dengan IoT sebenarnya yang ingin saya sampaikan ya, Internet of Things ya. Internet of Things ini adalah pengertiannya, kita ambil dulu ya dari yang namanya internet ya. Internet itu merupakan interconnected network ya. Jadi jaringan yang saling berhubungan antara komputer secara global dengan menggunakan paket protokol atau TCP/IP. Menghubungkannya itu melalui perangkat di seluruh dunia. Ini ada yang masuk ya satu-satu masuk semua sepertinya ya. Kemudian kita lanjut ya, itu udah ada yang masuk. Udah saya klik. Kemudian sejarah lahirnya internet itu tahun 69. Ya, mungkin adik-adik ada yang sudah lahir, ada yang belum gitu ya. Udah lahir nih belum? 69. Belum ya? Ketika itu Departemen Pertahanan Amerika, US Defense Research Project Agency atau DARPA, ini melakukan penelitian tentang bagaimana cara menghubungkan beberapa komputer menjadi jaringan organik ini ya. Kalau di tahun 69 ini, tepatnya tanggal 29 Oktober, internet itu ditemukan oleh Leonard Kleinrock ya. Ini orang yang menemukan tentang internet. Jadi internet itu adalah interconnected network, jaringan yang saling berhubungan ya. Jadi sistem komputer yang paling terhubung secara global ya. Nah, kita lanjut. Kemudian ini dulu ada pendapat dari Kominfo ya terkait dengan apa namanya, bahwa Indonesia itu terus berupaya mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur ya telekomunikasi guna untuk memperkecil kesenjangan digital ya. Kemudian bangsa Indonesia ini membutuhkan talenta muda yang memiliki keahlian di bidang teknologi. Ini hanya pendapat dari Kominfo yang waktu itu mengikuti acara di internasional yang diangkat ada 3 isu, yaitu prioritas hidup kepada negara anggota G20 ya. Ini di tanggal 18 Agustus 2023. Kemudian inilah gambaran daripada global internet atau World Wide Web. Kalau secara kasat mata sebenarnya kita itu setiap saat atau membrowsing sebuah pelangkat aplikasi baik Mozilla, kemudian Opera, kemudian apalagi Microsoft X. Nah, seolah-olah seperti inilah ya pembacaan di dalam dunia global ya. Kita membuka situsnya Brazil, kemudian kita buka situsnya Malaysia. Nah, seperti inilah ya, kita buka jurnal, kita buka apalagi website dari luar. Jadi kalau kita lihat garis-garisnya ini saling keterhubungan ya, saling berhubungan. Apalagi kita koneksi ketika ada rapat secara virtual, seperti inilah ya alur daripada konektivitas internet ya secara kasat mata. Jadi banyak saling keterkaitannya. Kemudian ini Internet of Things itu adalah suatu konsep di mana objek tertentu mempunyai transfer data melalui jaringan internet. Ya, contohnya misalnya kalau kita mau mematikan lampu pada saat kita meninggalkan rumah itu
terlambat, saya lupa ya, kita ada posisi misalnya di kampus, kita lupa mematikan lampu. Nah, dari aplikasi Internet of Things ini bisa kita mematikan lampu dengan jarak jauh ya, dari rumah, atau menghidupkannya sebaliknya. Tapi dengan catatan harus terkoneksi dengan jaringan internet ya, harus terkoneksi dengan jaringan internet. Begitu juga dengan ketika kita sampai di rumah, otomatis terbuka pintunya ya, atau garasi mobil bisa langsung terbuka otomatis. Nah, itu yang dikatakan Internet of Things ya. Internet artinya jaringan, things artinya barang ya, atau sesuatu. Nah, suatu benda atau perangkat dapat saling berkomunikasi, terus bertukar data atau terhubung ke perangkat lainnya dengan adanya sensor ya. Harus dibantu juga dengan sensor dan koneksi internet. Nah, teknologi ini pertama kali ditemukan oleh Kevin Ashton tahun 99 ya. Internet of Things terdiri dari dua bagian utama, yaitu internet yang mengatur konektivitas dan things yang berarti objek atau perangkat yang saya katakan tadi ya. Nah, ini dia Kevin Ashton, the father of IoT ya. Ini wajahnya. Nah, sejak IoT tahun 1980 ini muncul ide untuk menambah sensor. Ini semuanya kaitannya dengan sensor ya. Kemudian kecerdasan ke objek dasar. Kemajuan terbilang lambat karena teknologi yang belum siap. Jadi teknologi pada saat ini belum siap sebenarnya ya. Pada masa itu chip terlalu besar dan tebal dan tidak ada cara objek untuk berkomunikasi secara efektif. Nah, mulai merambah ke tahun 99, peluncuran RFID oleh Kevin Ashton. Ini RFID ini gelombang radio nih ya. Internet of Things dikenalkan oleh Kevin Ashton ketika presentasi Procter Gamble ya pada tahun 99 mengikuti peluncuran teknologi RFID. Nah, kemudian tahun 2008 internet protokol atau IP ini mulai berkembang ya, TCP/IP ya, alamat protokol, alamat dari sebuah PC ya, personal komputer. Dimulai adanya di tahun 2008 di dalam jaringan objek. Kemudian tahun 2011 ini sudah ada yang namanya TCP/IP versi 6 ya. Jadi ada 6 karakter ya. Ada 6 angka. Kalau TCP/IP itu kan 129 kemudian 130 0 255 gitu kan. Kalau Internet of Things ini ya internet protokol versi 6 ini sudah ada 6 karakter. Ini yang masuk ya. Nah, kemudian tahun 2000 berapa ini? 2015 ini sudah mulai berkembang yang namanya Smart City. Ya, Smart City ini adalah sebuah teknologi di mana kota itu sudah tergantung dengan yang namanya teknologi ya, digital. Dengan berkembang saat ini dan akan segera mendominasi dunia ya, mulai tahun 2015. Sebab teknologi ini secara drastis mengubah bagaimana cara bisnis dijalankan, cara hidup dijalani, dan cara masyarakat berfungsi secara umum. Nah, inilah sejarah IoT mulai tahun 1980. Memiliki chipnya besar, 99 itu ada gelombang radio, kemudian 2008 itu ada TCP/IP, masuk 2011 versi 6, dan 2015 ada Smart City. Smart City nanti kita bahas secara tema yang berbeda nanti ya. Kemudian ini Internet of Things ya. Jadi Internet of Things ini kalau kita lihat di dalam lingkaran ini ada rumah, kemudian ini ada contoh-contohnya di lingkaran kedua. Yang kita lihat saat ini adalah umpamanya adalah
apa ini namanya, CCTV ya. CCTV, CCTV ini dapat dipantau ya melalui handphone ya. Sekarang pun sudah ada sebenarnya ya CCTV yang model lampu dicantolkan menggantikan lampu, kita bisa connect dengan CCTV tersebut, kemudian bisa kita baca bagaimana keadaan rumah kita. Seperti itulah Internet of Things ya. Ya sesuatu benda dikaitkan dengan internet. Mudahnya seperti itu ya untuk penggunaan pemantauan ya. Seperti itu. Kemudian ada juga ini yaitu mobil apa nih monitor ya monitor kita bisa beli online kemudian orangnya bisa barangnya bisa datang kemudian ini ada kopi bisa menghidupkan atau mematikan secara otomatis dari jarak jauh ya. Nah inilah komponen daripada Internet of Things komunikasinya ya. Nah luaran ini nanti itulah namanya smart horse. Nah ini kan ada rumah jadi smart horse ini bisa mengetahui apa saja yang bisa kita kendalikan dari Internet of Things. Contohnya yang ini kita lihat ya sebelah sini kita bisa mengetahui seberapa besar temperatur suhu di rumah ini ya. Seberapa besar dengan pengaturan suhu kita tahu dari dari mungkin bisa dikoneksitaskan dengan HP. Kemudian tadi yang saya katakan bahwasanya kalau kita lupa mematikan lampu bisa dengan menggunakan jarak jauh. Ini bisa kita lihat ini hanya sekitar untuk wawasan saja memudahkan bahwasanya Internet of Things itu ini banyak atau bisa berfungsi untuk smart house atau rumah ya. Dan untuk security ya. Nah kalau kita lihat seperti ini. Tapi ini kacanya harus ada layanan internet. Nah ini salah satu konsep Smart City Jakarta ya. Smart City Jakarta ini kalau kita lihat sudah terkoneksi dengan berbagai aplikasi ya. Misalnya ada eHealth ya. Ini untuk pelayanan kesehatan. Ya, mungkin dari sini orang nanti bisa untuk masuk ke rumah sakit itu tidak perlu lagi ngambil antrian, tapi antriannya sudah berlaku online. Ya. Kemudian dari aplikasi yang sudah tertanam di handphone untuk melihat seberapa jauh atau seberapa banyak kamar kosong yang untuk ditempati pasien bisa kita lihat ya. Kemudian ini ada cellular tower ya, saling berhubungan ya, saling berhubungan terkait dengan rumah sakit umum, kemudian dengan rumah sakit umum lainnya ya. Kemudian ada smart school ya, ada smart school. Di smart school ini bermanfaat untuk bagi siswa-siswa dalam pembelajaran ya, baik itu melalui e-learningnya ya, mencari pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, di sini juga sudah tertanam juga IoT device. Mungkin gedung ini sudah berfungsi ketika jam kerja sudah selesai. Ini mungkin otomatis lampunya padam ya, smart bulbing. Kemudian ini maksudnya ya, nah ini ada apa namanya taksi sama taksi ini masuk lagi. Taksi ini sama, taksi ini mungkin dengan ada aplikasi yang kita sekarang itu Grab atau Gokar ya. Nah ini sudah terkoneksi dengan para pengguna ya. Atau kita sendiri. Nah, inilah kalau dibilangkan konsep smart city ini nanti di topik yang berbeda kita bahas. Nah, ini konsep smart city saling terhubungan baik itu fashionnya, kemudian ada pemerintahan, kemudian ada air, kemudian
rumah, kemudian ada pembelanjaan, ya, ada energi, kemudian ada smart, ada work, kemudian ada public sektor. Ya, gambaran untuk konsep seperti itu. IoT itu sistem, ya. Yang pertama device input atau output, ya, ini ada peralatan. Ada lampu, kemudian ada AC. Nah, AC ini kalau sekarang kalau nggak salah handphone gitu itu sudah bisa mematikan atau menghidupkan AC, ya. Merek-merek tertentu bagi handphone, mungkin adik-adik mengetahuinya atau menginstalnya. Kalau nggak salah merek-merek Xiaomi, ya, bisa ada AC tertentu yang bisa dimatikan dari handphone. Kemudian begitu juga lampu, kemudian ini ada air, kemudian ada pintu, kemudian ada dikaitkan dengan yang namanya sensor, ya. Nanti di sensor, kemudian dia harus ada IoT gateway, ada jaringan yang berhubungan dengan internet dari kemudian ada server, ya. Ini data sistemnya sebenarnya. Kemudian nanti di akses sistem bisa kita baca umpamanya kita mematikan lampu dari jarak jauh, ya, jarak jauh. Nah, jadi akses sistem inilah yang akan menerapkan atau mematikan lampu dari jarak jauh. Harus ada yang data sistem yang sudah kita tanamkan di server, ya, di atau di cloud. Kemudian dari kita tanamkan dari tablet, tapi ini bantuan yang namanya sensor, ya. Sensor ini sebuah alat seperti apa namanya mikro mini, bisa didapatkan di toko-toko elektronik komputer, ya. Nah, sensor ini nanti berfungsi untuk konektivitas atau menyambungkan antara lampu dengan yang namanya jaringan internet, ya, bisa terkait dengan handphone. Nah, ini salah satu grafik, ya, grafik tentang IoT market, ya. IoT market ini kalau kita lihat dari tabel ini yang paling tinggi itu adalah perkembangan yang ada di Indonesia. Ini peluangnya, ya, 70% itu berada di aplikasi dan platform, ya. Ini menggambarkan bahwasanya aplikasi itu lebih tinggi, ya, di Indonesia, hanya warna U. The biggest vertical for service application comes from following segment, ya. Meliputi transportation, kemudian ada home e-learning, public sector, manufacturing, retail, card, banking, dan security, ya, banking security. Nah, jadi yang paling banyak itu segmen yang untuk satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh ini, ya, 7 segmen ini, ya. Anak-anak muda banyak membuat aplikasi itu pada sektor segmen ini, ya. Aplikasi platform yang ada di dalam yang 7 ini. Nah, kalau yang lain platformnya itu platform nomor 2, tapi yang besar itu aplikasi yang umum ini, ya. Nah, ini waktu itu Menteri Perindustrian yaitu Erlangga Hartarto menjelaskan pangsa pasar Internet of Things di Indonesia diperkirakan berkembang pesat, dinilainya bakal mencapai 444 triliun ini pada tahun 2022. Nah, ini ada perusahaan IoT di Indonesia, ada 3, ya. Ini yang bisa perusahaan yang bisa untuk memajukan IoT, ya. Yang pertama itu HARA, ya, Industri Pertanian dan Pangan. Dapat menghitung fungsi itu dapat menghitung volume pupuk yang akan digunakan dari layar smartphone, ya. Ini lebih maksimal dari risiko gagal panen pun rendah. Ini mungkin bisa dikatakan bahwasanya ada aplikasi yang ditanamkan di smartphone bagaimana menghitung volume pupuk, ya, volume pupuk. Kemudian ada efisiensi industri aquaculture, ya. Efisiensi ini adalah alat yang dapat memberi makan ikan secara otomatis, ya. Kalau saatnya jam makan ikan itu sudah
waktunya, nah ini akan berfungsi ya, ini akan otomatis memberi materi. Blue Smart City, kota sama pintar, Terus kalau perusahaan IoT teratas, yaitu ada Microsoft, kemudian ada Cisco ya, ada Huawei, kemudian ada Bosch, ada Siemens, ada Sharp, ada Samsung, ada IBM dan ada Verizon. Nah, perusahaan ini salah satu adalah perusahaan yang teratas yang fungsinya itu seperti AWS mengintegrasikan perangkat IoT dalam solusi berbasis AWS IoT ya. Cisco, ini Cisco jaringan ini ya, menyediakan untuk sektor keamanan, pusat data dan jaringan nirkabel. Kemudian ada Huawei, serangkaian solusi mobil terhubung ya, otoritas publik. Kemudian ada Bosch, ini rangkaian IoT, menghubungkan, mengelola perangkat gateway dan sensor. Nah, begitu juga dengan yang lainnya ya. Nah, ini 10 perusahaan IoT. Kemudian konsep dari cara kerja Internet of Things ini itu ada 3 ya. Yang pertama perangkat terkoneksi pasti ke jaringan internet. Kalau nggak ada jaringan internet susah. Tak ada ibaratnya nggak ada untuk mengkoneksikan jaringan internet ini, otomatis sebuah benda itu tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Yang kedua ada cloud atau center, tempat untuk menyimpan aplikasi dan database. Jadi ada 3 ya. Kemudian yang ketiga itu bahwa fisik yang dilengkapi modul IoT itu ada gateway dan sensor. Jadi cara kerja IoT itu benda yang terhubung dengan internet biasanya diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, contohnya konsep IoT itu adalah suite of TV ya. Gimana cara mematikan TV dari jarak jauh ya. Wah, kita berada di posisi misalnya sudah di luar. Ternyata TV kita belum padamkan, kita off-kan. Nah, kita bisa buat dari aplikasi ini, kemudian TV otomatis padam ya. Bayangkan ketika meninggalkan rumah dan lupa mematikan TV, kita bisa matikan TV dari jarak jauh dengan adanya mengirimkan pesan ke rumah kita. Ya. Nih. Kemudian ini salah satu konsep kerja juga dari Internet of Things, yaitu bagaimana sebuah terjadinya kecelakaan ini bisa langsung dibaca oleh rumah sakit ya. Jadi CCTV ini bisa membaca untuk memanggil rumah sakit ya. Mungkin di satu sisi ini bisa kita lihat di CCTV jalan raya dapat mendeteksi adanya kecelakaan lalu lintas. Nah, langsung didatangkan ambulans ya untuk menolong atau membantu orang yang sedang kecelakaan. Nah, informasi pada CCTV ini menggambarkan rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulans. Ya, ini rumah sakit yang terdekat. Itu aku sebenarnya fungsi dari salah satu Internet of Things. Contohnya CCTV. Ini untuk membantu seseorang yang kecelakaan cepat tertolong ya, cepat tertolong. Kemudian seperti itu cara kerja CCTV. Kemudian sama halnya dengan contoh konsep sistem yang lainnya itu colokan listrik pintar. Ya. Colokan listrik pintar ini yang dimiliki koneksi dengan WiFi disambungkan dengan barang-barang elektronik seperti lampu atau oven. Ya. Jadi nanti bisa menghidupkan maupun mematikan sambungan listrik dengan jangkauan internet pada ponsel yang terkoneksi ke colokan listrik. Nah, ini terjadi kita ketika berada di luar rumah ya, lupa matikan lampu, barang elektronik. Jadi dengan membuka ponsel dapat melakukan koneksi listrik via jarak jauh atau dengan meng-off-kan atau mematikan. Kemudian ini sama ya, smart garage door ini seperti ketika kita sampai rumah
eh, otomatis garasi kita akan terbuka. Contoh kecilnya, ketika kita parkir di sebuah mall ya. Sebuah mall itu ketika kita sudah parkir mobil, itu biasanya lampu yang ada di parkiran itu berwarna merah. Itu artinya mobil sudah ada parkir tersebut. Makanya kalau mau cari parkir di mall, kita bisa lihat eh, mana lampu warna hijau. Dan ya begitu kita masuk kan kita bisa lihat kiri atau kanan, oh ternyata lampu hijau itu di sana. Itu berarti parkirnya eh, masih kosong gitu, iya kan? Nah itulah yang saya contoh lebih kecil itu adalah bagaimana sensor bisa mengambil keputusan ketika kita parkir, ya parkir langsung lampunya warna merah, karena dia tahu tuh mobil sudah ada parkir di situ, ya. Nah seperti itu, kemudian ada stop to scan, ya ini tempat sampah pintar. Nah, sediakan dengan alat ini bisa mengoptimalkan pengumpulan sampah ya, meminimalisir konsumsi bahan bakar. Sistem ini pada sampah ini memberi notifikasi mengenai jumlah dalam bak tertentu serta suhu bak ya. Jadi kita tahu suhu dalam bak ini ya, sampah ini deteksi supaya jangan terlalu lama ya, takutnya membusuk begitu dibuka bau ya. Dengan menggunakan aplikasi. Animasinya kan sangat berguna untuk mereka yang bekerja membuang sampah. Ya, ini biasanya pada warga kota secara keseluruhan. Ya, untuk bisa mengetahui ya intinya untuk bisa mengetahui berapa persen tingkat baunya sampah di dalam tong sampah. Ini semua terus-scan. Nah, kita lihat ya bidang industri yang menerapkan teknologi IoT itu di mana aja, gitu kan? Kita lihat ini di bidang kesehatan ya sudah pasti ada ya, contohnya jaringan perangkat terhubung mengumpulkan rekam ya, menganalisis data pasien dapat membantu diagnosis pasien dan bahkan pencegahan penyakit. Ini sudah banyak tentunya ya kalau di bidang kesehatan ini menganalisis data pasien untuk mendiagnosis pasien itu sebenarnya gejala-gejala penyakit apa gitu kan. Kemudian keuangan ya, di keuangan ini inovasi dalam pembayaran dengan aman dalam menghasilkan opsi pembayaran IoT ya. Kita sudah sering melihat misalnya iPay, kemudian Google Pay ya. Sekarang ada lagi pembayaran online itu apa saja kira-kira? Itu masih komentar pembayaran sekarang itu Oppo itu termasuk ya? Sorry, Oppo ya. Oppo, kemudian pembayaran online sekarang itu apa aja kira-kira? Udah pada start semua kayaknya ya. Halo, ini masih adanya orang dalam? Masih? Ya, kira-kira karena mau istirahat semua, kita padakan dulu sampai di sini perkuliahannya, nanti kita sambung. Ya, pada intinya IoT itu saya ingin jelaskan betapa perlunya, ya. Apalagi kalau kita mengambil penelitian di skripsi, salah satunya IoT, ya. Silakan yang mau mengambil judul penelitian terkait dengan bidang IoT untuk penelitian skripsinya. Ya, saya kira itu aja pertemuan hari ini. Nanti bahannya saya taruh di Google Class, bisa di-download.
Terima kasih. Mohon kiranya kameranya dibuka dulu untuk foto bersama ya. Oke. Udah pada ngantuk semua nih ya. Baru pulang kerja nih. Lelah semua nih bekerja ya. Kita kenapa angkat tangan? Halo kita. Maaf Pak, pencet Pak. Hah? Kepencet Pak. Iya, iya, iya. Si Adrian di mana? Ya, rumah. Iya Pak, di rumah Pak. Bapak Fernando sama. Di rumah, Pak. Baru pulang kerja juga. Iya, Pak. Baru pulang kerja, Pak. Lambaik Asri rumah. Baru pulang kerja juga ya Asri ya. Iya Pak.